Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina dengan NIM 2118120. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana pengelolaan kelas dan memberikan variasi di dalam kelas. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu penataan ruang kelas, yang kedua yaitu mengantisipasi kondisi kelas, yang ketiga tetapkan aturan tegas namun bersahabat, pastikan siswa tetap fokus, serius tapi santai, dan selanjutnya bersemangat sejak awal pembelajaran. Dalam pengelolaan kelas, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui bagaimana sikap dari masing-masing siswa kita supaya pembelajaran kita ke depannya efektif dan kita mengetahui apa metode yang cocok dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu variasi. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, dan penuh partisipasi. Untuk mengatasi kebosanan siswa tersebut, perlu adanya variasi. Dalam keterampilan mengadakan variasi, proses belajar mengajar ada 3, yaitu yang pertama, variasi gaya mengajar, seperti variasi suara, variasi gerak badan atau mimik, kontak pandang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu variasi dalam menggunakan media, yaitu seperti kita menggunakan laptop dalam menyampaikan materi kepada siswa atau PowerPoint. Yang ketiga yaitu variasi dalam interaksi antara guru dengan muridnya. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu kita menanyakan bagaimana kabar para siswa kita, dan setelah itu kita mengambil absen dan menyuruhnya berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Setelah selesai membaca doa, selanjutnya kita menyuruh salah satu dari siswa kita untuk membaca ayat suci Al-Quran supaya proses pembelajaran ke depannya berjalan dengan baik. Kemudian setelah selesai membaca ayat suci Al-Quran, kita menanyakan kepada murid kita terlebih dahulu tentang materi sebelumnya, apakah dia belajar di rumah atau tidaknya, dan kita memberikan pertanyaan kepada murid kita supaya kita mengetahui sampai mana batas kemampuannya dalam pembelajaran tersebut. Setelah itu, kita melanjutkan materi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang puasa. Puasa menurut bahasa yaitu menahan, sedangkan menurut istilah adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan niat dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya kita menjelaskan kepada murid kita yaitu hikmah tentang puasa. Hikmah puasa yang pertama adalah puasa adalah sarana menggapai ketakwaan, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Selanjutnya yaitu puasa memfokuskan untuk hati lebih tenang, untuk berzikir dan berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah. Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Keutamaan dari berpuasa yaitu puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah sebab-sebab dosa diampuni apabila puasa dilakukan dengan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, puasa adalah perisai api neraka. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aroma katsuri. Pahala puasa melimpah ruah.
Berpuasa dan membaca Al-Quran adalah dua amalan yang akan memberi syafaat. Selanjutnya kita menyampaikan dalil puasa Ramadan kepada siswa kita. Dalil tentang berpuasa yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah kita menyampaikan materi kepada peserta didik kita, kita menanyakan kepada peserta didik kita apakah mereka sudah paham tentang materi yang sudah kita sampaikan. Seterusnya, kita melaksanakan tanya jawab kepada peserta didik kita tentang puasa, tentang materi yang disampaikan tadi. Dengan melaksanakan proses tanya jawab tadi, kita mengetahui sampai mana kemampuan dari peserta didik kita. Apakah mereka mendengarkan apa materi yang kita sampaikan atau tidaknya, disitulah kita dapat mengetahuinya. Bagi peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan dari kita, maka dia berhak mendapatkan apresiasi atau nilai plus dari kita sebagai tanda penghargaan karena mereka telah mampu menjawab pertanyaan dari kita. Setelah semua pembelajaran selesai, kita menutup pembelajaran dengan akhiran berdoa supaya pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Dan dipersilakan kepada peserta didik untuk pulang dengan tertib. Itulah sedikit penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.